Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa mawala amma ba'du. Di antara hal yang tidak bisa kita lepaskan ketika kita belajar sejarah adalah tentang al-ghazawat. Artinya adalah peperangan. Bahkan di dalam sirah nabawiyah kita akan menjumpai peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang kafir waktu itu. Maka di dalam sejarah Umar bin Khattab juga dibahas tentang peperangan yang diikuti oleh Umar di masa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama sepakat bahwa semua peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh Umar bin Khattab. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Mustalik, perang Khaybar, Sulhul Hudaybiyah, Fathu Makkah, perang Hunain, perang Tabuk, dan peperangan yang lainnya yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa Umar bin Khattab punya karakter pemberani sebagai seorang Muslim yang tidak pernah ridho kalau kemudian Islam ini dihinakan oleh musuh-musuhnya. Maka ada satu peristiwa luar biasa di saat perang Uhud yang diikuti oleh Umar bin Khattab tentu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kaum muslimin mengalami kekalahan di dalam perang Uhud, maka Abu Sufyan waktu itu kemudian berdiri dan dia bertanya, masih adakah Muhammad? Masih adakah Nabi Muhammad? Maka kemudian Nabi mengatakan, jangan menjawab pertanyaan tersebut. Abu Sufyan kemudian bertanya kembali, masih adakah di antara kaum itu Ibnu Abi Quhafah? Nabi kemudian mengatakan, jangan jawab pertanyaan itu. Kemudian Abu Sufyan bertanya kembali, masih adakah Ibnu Khattab? Nanti dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi mengatakan, jangan jawab pertanyaan tersebut. Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, sungguh mereka semuanya dalam kondisi sudah terbunuh dalam peperangan ini. Maka dalam kondisi itulah Umar bin Khattab dalam waktu mendengar ucapan tersebut, Umar sangat marah dan kemudian dia lantang mengatakan, ya Allah, wahai musuh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian telah berdusta, kami dalam kondisi masih hidup. Maka Abu Sufyan waktu itu kemudian kembali mengatakan, a'la Hubal yang maha tinggi. Maka ketika Abu Sufyan mengatakan perkataan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengatakan, ajibuhu, jawab perkataan itu. Maka para sahabat bertanya, apa yang harus kami jawab ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Allahu a'la, Allah lah yang maha tinggi dan maha mulia. Abu Sufyan kembali mengatakan bahwa lana uzza wala uzza alaik wala uzza lakum, kami punya uzza dan kalian semuanya orang muslim tidak punya uzza. Tentu uzza adalah nama berhala, nama sesembahan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan, jawab perkataan Abu Sufyan. Para sahabat bertanya, dengan jawaban apa harus kami jawab ya Rasul? Maka Rasulullah mengajarkan, Allahu maulana wala maula lakum, Allah lah Tuhan kami, Allah lah penolong kami, dan kalian semuanya tidak akan pernah punya penolong. Pelajaran mahal yang kita bisa ambil dalam petikan kisah dalam perang Uhud yang dialami oleh Umar bin Khattab dan bersama dengan Nabi dan para sahabat yang lain adalah ketika mereka mengalami satu penghinaan secara pribadi, mereka mengalami satu tekanan secara pribadi, bagi mereka itu tidaklah sebuah masalah besar. Nabi bahkan mengatakan, jangan jawab perkataan itu. Tapi kalau sudah menyangkut agama yang direndahkan, menyangkut asma Allah Subhanahu wa taala yang dihinakan, maka tidak ada kata diam, tidak ada kata untuk kemudian kita tidak melawan itu. Maka Nabi mengatakan, katakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia, bukanlah tuhan-tuhan sesembahan mereka. Maka hakikatnya bolehlah kita kemudian dicaci maki secara pribadi, dihinakan secara pribadi, dan kita tidak marah, kita tidak melawan. Tapi kalau agama ini sudah dihinakan, agama ini sudah direndahkan oleh musuh-musuhnya, Quran ini sudah dihinakan, Nabi Muhammad dihinakan oleh musuh-musuhnya, maka tidak ada kata lain bagi seorang muslim kecuali harus melawan itu, kemudian harus mempertahankan itu, karena ini adalah sebuah yang hak,
inilah pelajaran-pelajaran yang kita bisa gali dari sebuah perangan lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.